Kan nama saya Timotius Majunta dengan NIM 212406005. Saya akan menjelaskan rangkuman pembelajaran probabilitas dan statistika. Sebaran peluang lanjutan, hipergeometrik dan Poisson. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengembalian. Karakteristiknya, setiap percobaan statistik keluaran yang telah dihasilkan objeknya selalu dikembalikan, sehingga probabilitasnya setiap percobaan peluang seluruh objek memiliki probabilitas yang sama. Dalam pengujian kualitas suatu produksi, maka objek yang diuji tidak akan diikutkan lagi dalam pengujian selanjutnya, artinya tidak dikembalikan. Rumus hipergeometrik. Distribusi probabilitas dari variabel acak hipergeometrik X, jumlah sukses dalam sebuah pengambilan acak, berukuran N yang dipilih dari N objek, di mana K objek sebagai sukses dan NK sebagai gagal, diberikan oleh rumus hipergeometrik. Dengan keterangan N, total populasi atau sampel, K jumlah benda yang diberi label atau berhasil yang tersedia, N jumlah percobaan atau jumlah sampel yang dipilih, X jumlah kejadian yang sukses. Distribusi Poisson. Sebaran peluang Poisson atau distribusi Poisson merupakan distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Distribusi Poisson juga dapat diartikan sebagai suatu distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Rumus pendekatan peluang Poisson untuk binomial. Pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial dilakukan untuk mendekatkan probabilitas dari keras sukses atau X dari N percobaan binomial dalam situasi di mana N sangat besar dan probabilitas kelas sukses P sangat kecil. Aturan yang diikuti oleh kebanyakan ahli statistika adalah bahwa N cukup besar dan P cukup kecil jika N adalah 20 atau lebih dari 20 dan P ada 0,05 atau kurang dari 0,5. Berikut rumus dari distribusi Poisson dengan di mana E sama dengan 2,71828, U sama dengan rata-rata keberhasilan sama dengan N kali P, X sama dengan banyaknya unsur berhasil dalam sampel, N jumlah atau ukuran populasi, P probabilitas kelas sukses. Sebaran peluang. Sebaran peluang diskrit merupakan fungsi dari perubah acak yang bersifat diskrit. Beberapa sebaran peluang diskrit yang umum adalah sebaran seragam, sebaran binomial atau yang bisa diekspansi menjadi sebaran multimonomial, sebaran Poisson, dan sebaran binomial negate. Yang kedua, sebaran seragam. Sebaran seragam merupakan sebaran peluang diskrit yang paling sederhana, di mana suatu peubah acak memiliki nilai peluang yang semuanya sama. Sebaran seragam jika suatu peubah acak X dan nilai X1, X2, dan XX memiliki peluang yang sama, maka sebaran diskrit seragamnya diberikan oleh Fx sama dengan 1 per X sama dengan X sama dengan X1, X2, dan seterusnya, XK. Notasi Fxk sebagai pengganti Fx untuk menegaskan ketergantungan F pada K. Sebaran binom dan multinom. Sebaran binomial. Binomial adalah sebaran diskrit yang digunakan untuk menduga peluang keluaran tertentu muncul sebanyak X kali dalam suatu contoh sehingga berukuran N yang diambil dari suatu populasi tak terhingga di mana peluang munculnya keluaran tersebut konstan sebesar P. Eksperimen binomial harus memenuhi sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, eksperimen terdiri dari N buah percobaan berulang. Yang kedua, setiap percobaan memberikan hasil yang dapat disebut atau dilabeli sebagai berhasil atau gagal. Yang ketiga, peluang berhasil yang disebut P bersifat tetap sepanjang percobaan. Yang keempat, percobaan yang satu bersifat bebas secara statistik dari percobaan yang lain. Sebaran multinomial. Distribusi multinomial adalah perluasan dari distribusi binomial.
Misalkan sebuah eksperimen menghasilkan peristiwa dengan peluang terhadap eksperimen ini, kita lakukan percobaan sebanyak N kali. Maka peluang akan terdapat peristiwa EK di antara N, ditentukan oleh distribusi multinomial. Ekspektasi terjadinya tiap peristiwa berturut adalah variasinya. Contoh, yang pertama klasifikasi produk manufaktur menjadi 3 golongan: berat, ringan, atau masih dapat diterima, atau acceptable. Yang kedua, pencatatan kecelakaan lalu lintas di perempatan jalan menurut hari-hari dalam seminggu. Yang ketiga, penarikan kartu secara acak, kemudian digolongkan sebagai salah satu dari penarikan kartu tersebut. Kaidah peluang. Kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan dapat terjadi apabila terdapat beberapa kejadian yang berbeda dan hanya satu kejadian saja yang dilakukan pada waktu yang sama. Jika kejadian tersebut dapat terjadi dengan N1 cara, atau kejadian tersebut dengan N2 cara, atau kejadian tersebut dapat terjadi N3 cara, atau seterusnya, kejadian tersebut dapat terjadi dengan NP cara. Maka kejadian dengan ciri yang demikian dapat terjadi dengan N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya dan tambah NP cara. Kaidah penggandaan. Kaidah penggandaan adalah metode menghitung banyaknya anggota suatu kejadian tanpa terlebih dahulu mendaftar seluruh anggota kejadian tersebut. Kaidah penggandaan umum menyatakan jika suatu kejadian dapat terjadi dalam N cara, dan jika kejadian tersebut diikuti oleh kejadian kedua yang dapat terjadi dalam N cara, jika kedua kejadian tersebut diikuti oleh kejadian ketiga yang dapat terjadi dalam N cara, demikian seterusnya, maka kejadian yang terjadi secara berurutan tersebut dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya NP cara. Kaidah Bayes adalah di mana terdapat dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, kaidah ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Ukuran, pemusatan, dan keragaman dalam analisis statistik. 1. Mean. Mean adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Terdapat dua nilai tengah yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Nilai tengah biasanya juga disebut mean atau rata-rata. Mean pada dasarnya adalah model kumpulan data kita. Ini adalah nilai yang paling umum. Namun, kita akan melihat bahwa mean seringkali bukan salah satu nilai aktual yang kita amati dalam kumpulan data yang kita miliki. Median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Karena suatu kelompok terbagi atas dua jenis, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap. Maka, terdapat dua solusi menentukan median yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. Apabila median adalah nilai tengah dalam daftar tabel, angka yang berurutan naik atau turun dan bisa lebih deskriptif daripada mean atau nilai rata-rata, median seringkali digunakan sebagai kebalikan dari mean saat terdapat pencilan dalam urutan yang mungkin mendistorsi nilai mean. Median suatu urutan data bisa lebih sedikit mengaruhi oleh pencilan data daripada mean atau rata-rata. 3. Varians. Varians merupakan ukuran seberapa jauh menyebar dari nilai rata-ratanya. Semakin kecil varians, semakin dekat sebaran data dengan rata-rata. Semakin besar nilai varian, semakin besar sebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Yang keempat, standar deviasi. Standar deviasi merupakan ukuran lain dari sebaran data terhadap rata-ratanya. Bila Anda menggunakan varians, maka nilai yang Anda dapatkan sangatlah besar. Nilai ini tidak mampu menggambarkan bagaimana sebaran data yang sebenarnya terhadap rata-rata. Untuk mendapatkan nilai yang lebih mudah, diinterpretasikan standar deviasi adalah ukuran yang lebih tepat. Standar deviasi menghasilkan nilai yang lebih kecil dan mampu menjelaskan bagaimana sebaran data rata-rata. Standar deviasi tersebut
disebut juga dengan simpangan baku. Konsep dasar sebaran peubah acak. Peubah acak adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Peubah acak biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, sedangkan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil pada dannya, misalnya X. Peubah acak juga didefinisikan sebagai sebuah fungsi yang memetakan hasil dari sebuah percobaan acak atau random eksperimen menjadi nilai numerik. Dengan kata lain, peubah acak merupakan variabel yang nilainya bergantung pada hasil percobaan acak atau random probabilistic eksperimen. Nilainya tidak diketahui sebelumnya, tapi nilainya akan diketahui setelah hasil dari percobaannya dilakukan. Fungsi peubah acak adalah suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangannya real atau wilayah fungsi. Fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel dengan tepat ke bilangan-bilangan real. Peubah acak terdiri dari dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Peubah acak diskrit adalah peubah acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilai-nilainya tidak berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyak sebanyak titik dalam sebuah garis disebut peubah acak kontinu. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Sebaran peluang bersama dan sifat pada pengubah acak. Pengubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruangan real atau wilayah fungsi. Pengubah acak disimbolkan huruf kapital X, Y, Z dan salah satu nilai pengubah acak disimbolkan huruf kecil X, Y, Z. Pendefinisian fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang contoh dengan tepat ke suatu bilangan real. Peubah acak diskrit adalah peubah acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilai-nilainya tidak terhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis disebut peubah acak kontinu. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Beberapa sifat-sifat nilai tengah antara lain sebagai berikut. Median dipengaruhi oleh banyaknya observasi atau pengamatan, namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan, sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim. Median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Median lebih terpengaruh oleh fluktuasi samping, namun ada kalanya untuk distribusi tertentu median lebih konstan terhadap fluktuasi samping. Sebaran frekuensi, penyajian grafik, dan kesetangkupan. Distribusi frekuensi atau sebaran frekuensi merupakan suatu uraian atau ringkasan yang dapat dibuat dalam bentuk tabel suatu kelompok data yang menunjukkan sebaran data observasi dalam beberapa kelas. Dalam suatu tabel frekuensi atau sebaran frekuensi dapat berisi informasi tentang jumlah atau disebut frekuensi. Frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi biasa adalah distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang kedua, distribusi frekuensi numerik. Yang ketiga, distribusi frekuensi peristiwa. Ada distribusi yang pembagian kelasnya dinyatakan berdasarkan golongan data yang ada. Contohnya, distribusi frekuensi mahasiswa pendidikan matematika. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang berdasarkan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval
disebut frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada pada pengamatan atau observasi. Kemunjuluran persentil dan desil. Kemencengan atau skewness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada yang ke kiri, maka distribusi disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kiri atau disebut kemencengan negatif. Berikut ini gambar kurva dari distribusi yang menceng ke kanan atau menceng positif dan menceng ke kiri atau negatif. Yang kedua, persentil. Persentil adalah istilah yang digunakan dalam statistik untuk menyatakan bagaimana skor dibandingkan dengan skor lain dalam kumpulan data yang sama. Meskipun secara teknis tidak ada definisi standar tentang persentil. Persentil biasanya dikomunikasikan sebagai persentase nilai yang berada di bawah nilai tertentu dalam kumpulan skor data. Dalam istilah statistik, ada 3 definisi terpisah dari persentil, yaitu yang pertama lebih besar dari. Persentil KI adalah skor I terendah dalam kumpulan data yang lebih besar dari persentase skor I. Yang kedua lebih besar dari atau sama dengan. Persentil KI adalah skor terendah dalam kumpulan data yang lebih besar dari atau sama dengan persentase skor I. Yang ketiga rata-rata tertimbang. Dalam metode ini persentil KI adalah rata-rata tertimbang dari persentil yang dihitung dalam 2 definisi di atas. Pengertian desil. Desil adalah istilah dalam statistika untuk membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Pada desil terdapat 9 nilai desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Setiap bagian mewakili 1/10 atau 10% dari kelompok data. Untuk lebih jelas mengenai pengertian desil, berikut ini adalah beberapa definisi dari pengertian desil menurut para ahli. Yang pertama, pengertian desil menurut Wirawan. Desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Yang kedua, pengertian desil menurut Sudiono, desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Sekian dari rangkuman pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf jika banyak kesalahan yang salah baca atau salah